Jadi begini Bulan, saya kesini ingin meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan pengimbasan terkait dengan modul yang sudah saya pelajari di PGP, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah rencananya untuk pelaksanaannya nanti di hari Rabu. Rencananya hari Rabu mendatang saya akan mengadakan pengimbasan. Jadi pengimbasan ini nanti dilakukan pada wali kelas 10 dan jurusan Kajur, terutama jurusan asisten keperawatan dan agribisnis perikanan. Jadi personalnya berapa orang? Personalnya itu kira-kira ada 10 orang Bulan. 10 orang. Waktunya, ya. Waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya bisa antara sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi saya ambilnya di jam 9 sampai jam 11 hari Rabu Bulan. Oke Pak, begini Mem, untuk pelaksanaan pengimbasan dari CGP pada dasarnya pihak sekolah akan mendukung kegiatan tersebut dengan catatan guru-guru yang akan mengikuti nanti tetap bisa melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran di kelas dengan meninggalkan tugas atau meminta bantuan dari teman sejawat menjaga kelas yang ditinggalkan gitu. Pada intinya kami mengizinkan dan mendukung baik secara finansial maupun waktu, kemudian tempat silahkan digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan bagi wali kelas dan ketua jurusan. Saya kira itu Mem, jadi silakan saja diatur untuk pelaksanaannya bagaimana baiknya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Baik Bulan, terima kasih banyak. Nanti saya usahakan hari ini jadwalnya dan undangan untuk pesertanya sudah saya buat dan nanti saya minta Bulan untuk dikoreksi dan dicek kembali. Terima kasih Bulan atas izin yang sudah diberikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini wali kelas akan semakin baik lagi dalam menangani siswa di kelasnya. Ya, oke, terima kasih Mem. Ya. Sebelumnya saya mewakili Mem Umi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi tentang pengimbasan budaya positif. Sebelum kita ke acara selanjutnya, supaya momen ini berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Wulan selaku Wakaf Kurikulum yang akan mewakili Kepala Sekolah Bapak Hadi Suwarno API MSI, dan kepada Ibu Wulan dari Udi Sunarini SPD disilahkan. Ya, itu punya. Ini yang punya. Terima kasih Miss Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita berkumpul di sini untuk memenuhi undangan dari guru
calon guru penggerak SMK Negeri Padang Cermin, ada Mem Umi dan Miss Ani yang pada hari ini mempunyai agenda untuk berbagi praktik baik. Ya. Jadi berbagi praktik baik ini bisa menjadikan kita semua untuk berubah ke arah yang lebih positif tentunya ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa apa yang akan disampaikan nanti akan memberi manfaat bukan hanya kepada diri kita sendiri sebagai guru ya, sebagai panutan, sebagai contoh yang ditiru oleh anak-anak kita, tapi juga bisa mengembangkan potensi diri Bapak Ibu semua ke arah yang lebih baik ya. Harapan saya seperti itu. Jadi apa yang menjadi kegiatan dari calon guru penggerak ini secara langsung akan menggerakkan kita semua ya, terutama yang ada di sini mulai bergerak untuk kemajuan bersama ya. Jadi kepada Mem Umi dan Miss Ani saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita bersama dijabah oleh Allah, kita menjadi guru-guru yang hebat ya, kita bisa mencetak anak-anak yang hebat ya, sehingga semuanya menjadi manfaat yang baik bagi kita semua insya Allah. Saya kira itu, Mem, silakan Bapak Ibu berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman budaya positif itu yang seperti apa sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf jika Pak Hadi pada hari ini tidak bisa bersama kita semua karena ada kegiatan di dinas provinsi, sehingga beliau hanya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu untuk tetap semangat menggali potensi diri masing-masing. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ulan sudah memberikan sambutan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan untuk kedepannya mohon dukungannya dari pihak sekolah dan dari Ibu Ulan khususnya yang mewakili Pak Hadi. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pemimbasan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Umi Arifah, kepadanya disilakan. Terima kasih untuk Miss Ani. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk undangan ini. Di sini kita belajar bersama tentang budaya positif. Saya di sini bukan berarti saya tahu lebih banyak, tapi kita lebih tepatnya berdiskusi bersama tentang hal yang pastinya sangat penting untuk kita ketahui, terutama sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yaitu terkait dengan rutinitas kita yang sering sekali kita laksanakan, yaitu penerapan budaya positif. Jadi di sini nanti diharapkan kita semua mengetahui apa itu tentang budaya positif, dan selanjutnya kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui pada hari ini supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita di SMK Negeri Padang Cermin. Ketika kita bicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, hal yang pasti kita harus ketahui yaitu terkait dengan disiplin positif. Ini adalah tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu adalah kita berusaha menanamkan diri agar anak itu bertanggung jawab.
Disiplin positif adalah disiplin di mana siswa itu, murid-murid, mau melakukan sesuatu karena dia memang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Anak-anak sadar untuk melakukan hal tersebut karena ada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Dan itu ada di dalam dirinya, itu yang diharapkan. Yang selanjutnya, yaitu anak akan memiliki kontrol diri yang baik dalam bertindak dan menyadarkan anak untuk perbaikan dengan motivasi internal. Jadi ketika kita menanamkan disiplin positif, kita berharap bahwa anak tersebut akan melakukannya karena mereka bertanggung jawab. Mereka meyakini akan sesuatu, yaitu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga mereka memiliki motivasi internal. Jadi bukan motivasi eksternal lagi, karena motivasi internal itulah yang akan membuat mereka menjadi individu yang siap ketika mereka harus ke dalam masyarakat. Kemudian, saya ingin Bapak Ibu di sini menjawab ini terlebih dahulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Selama ini kita mengajar dan berusaha untuk tepat waktu. Dan di sini saya ingin sekali mengetahui motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu untuk datang tepat waktu tersebut. Di sini sudah saya berikan beberapa option pilihan, yaitu yang pertama supaya nama Anda tidak tampil di laporan harian. Di sekolah kita kan ada hal yang seperti ini. Jadi ketika kita terlambat, nama kita akan muncul di grup bahwa guru yang bersangkutan terlambat 1 JP atau 2 JP. Yang B kemudian supaya memperoleh reward sebagai guru terrajin. Mungkin ada pemikiran bahwa Pak Hadi kemungkinan akan memberikan reward ketika kita akan rajin masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena Anda menghargai nilai-nilai kebajikan yang Anda yakini. Dari ketiga ini, silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan alasan terkait dengan motivasi Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu di kelas. Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Iya, kita diskusi aktif saja Bapak Ibu karena nanti kalau terlalu dari satu arah saja, saya yakin tidak akan menarik lagi. Silahkan Bapak Ibu memaparkan pendapat Bapak Ibu bahwa selama ini motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hadir di dalam kelas itu poin yang mana, yang A kah atau B kah atau C kah? Silakan. Jujur tapi ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Yang C. Enggak, Bu Sartina. Yang C. Yang C. Ya. Alasannya? Iya. Alasannya dengan kita disiplin, otomatis nanti siswa ikut mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi mereka menilai kita apabila kita tetap tepat waktu, otomatis siswa pun akan menilai seperti apa diri kita. Oh, baik. Itu saja Bu Sartina. Sudah. Ya, terima kasih banyak Bu Sartina. Mungkin dari Bapak. Pak Aliman. Silakan, Bapak Hendra dan Pak Aliman salah satunya. Ya, langsung aja. Kalau melihat dari pilihan ini, sepertinya yang C, Yang sama C. dengan Ibu Sartina tadi. Ya, karena Anda menghargai nilai-nilai kebajikan yang Anda yakini. Ya, sepakat dengan nilai C tersebut. Ya. Ini Terima aja lah. kasih banyak. Ya. Alhamdulillah berarti dari Bapak dan dari Ibu yang mewakili alasannya memang sudah yang paling baik, yaitu motivasi pendidik di sini di SMK Negeri Padang Cermin yaitu adalah yang option yang C, yaitu karena memang ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah Bapak Ibu yakini, yang sehingganya Bapak Ibu melakukan hal tersebut ya karena keyakinan tersebut, bukan karena faktor oleh dari luar terkait dengan reward atau hukuman yang diberikan oleh di sini adalah Pak Hadi sebagai kepala sekolah. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga terjadi di siswa-siswi kita. Jadi 3 motivasi tersebut yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah memperoleh imbalan atau penghargaan.
Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi untuk Bapak Ibu sendiri tadi optionnya sudah di poin yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah tapi sekarang kita lihat di sekolah kita, khususnya yang terjadi pada siswa-siswi kita, menurut Bapak Ibu yang mana yang mereka lakukan ketika mereka mengikuti tata tertib? Mayoritas. Silakan Bu Desi. Kalau menurut saya untuk di sini siswa-siswinya lebih condong ke arah yang nomor 1. Ya. Jadi mereka lebih baik menghindari hukuman, Ya. sedangkan belum menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Baik, ketika di kelas Bu Desi sendiri, itu kalau secara umum ya Bu Desi ya, siswa-siswi kita berangkat rajin, Iya. kemudian mengikuti upacara, karena poin yang pertama menurut Bu Desi. Iya. Nah sekarang saya menanyakan kembali, kalau Bu Desi sebagai guru mata pelajaran matematika, Iya. ketika di kelas, siswa-siswi Bu Desi ini mengikuti aturan yang Bu Desi buat, itu yang terkait dengan alasan yang berapa? 1, 2, atau 3? Kalau saya rasa antara 1 dan 3. 1 dan 3? 1 dan 3. Masih 1 dan 3? Iya. Oke. 1 tetap ada. Ya, terima kasih banyak. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin memaparkan tentang ini? Mungkin ada di bagian Bapak Ibu selama ini analisis Bapak Ibu terkait dengan 3 motivasi siswa-siswi kita berbeda dengan Bu Desi. Kalau Bu Desi tadi kan alasannya hukuman, atau bisa jadi nanti atau Bapak dan Ibu melihat ada alasan yang lain dari siswa-siswi kita. Seperti saya pribadi misalnya, saya selama ini mengajar masih menggunakan yang kedua untuk meningkatkan motivasi anak. Saya sering membelikan anak permen atau jajanan kecil-kecilan yang saya gunakan untuk meminta mereka aktif di dalam kelas. Itu yang saya lakukan. Jadi saya masih menggunakan poin 2. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang seperti saya kasusnya. Dan saya sebelum mempelajari ini, Bapak Ibu, saya merasa saya sudah benar sekali. Saya sudah melakukan hal yang baik dan benar. Ternyata nanti akan kita lihat. Nah, tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin memaparkan pendapat terkait dengan hal ini. Tidak, kita lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu, baik, untuk poin yang 1 dan 2, ketika kita membuat siswa-siswi kita mengikuti aturan yang ada di sekolah atau di kelas kita dengan melakukan poin 1 dan 2, baik itu memberikan hukuman kepada siswa ketika mereka melanggar aturan atau memberikan imbalan kepada mereka ketika melakukan prestasi, itu ternyata hanya menimbulkan motivasi eksternal saja kepada mereka. Jadi mereka akan mengikuti apa yang kita harapkan, tapi itu hanya bersifat sementara saja. Karena kesadaran diri mereka tidak ada. Motivasinya hanya asal dari luar, saya mau dihukum, saya ingin memperoleh hadiah yang ditawarkan, hanya itu saja. Ketika motivasi itu dihentikan, maka anak akan menghentikan juga kemungkinan. Kecenderungannya anak akan menghentikan apa yang dilakukan selama ini, di mana itu baik. Makanya dari sini, saya selama ini sering berkomunikasi dengan siswa, ternyata mereka suka bahasa Inggris itu tergantung dari gurunya. Mungkin bisa jadi terjadi juga di kelas Bapak Ibu sendiri, ketika ditanya apa yang terjadi dengan mereka terhadap respon mereka terhadap mapel yang diajarkan, itu biasanya responnya akan berbeda-beda. Saya senang sekarang, saya dulu tidak senang. Kenapa? Karena gurunya galak. Itu yang terjadi biasanya. Nah, ketika anak mengalami hal tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa motivasi yang mereka miliki adalah motivasi eksternal, bukan internal. Dan ini harusnya yang menjadi sasaran kita, artinya tujuan kita ini harusnya jangan seperti itu. Karena Bapak Ibu, kita menyiapkan anak-anak kita untuk siap ke dalam masyarakat. Kita bisa membayangkan ketika motivasi itu terhenti hanya ketika mereka menjadi siswa, maka akan terhenti juga mereka melakukan hal yang baik ketika berada di masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Hal yang harus kita lakukan sebetulnya adalah kita membangun motivasi
internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri dalam siswa tersebut. Mereka melakukan hal baik itu karena mereka sadar, mereka meyakini ada hal-hal kebaikan terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini yang harus mereka lakukan. Nah, ini tadi adalah salah satu tahapan yang kita harus sadari karena kita akan menanamkan disiplin positif kepada anak-anak. Jadi jangan hanya sekedar senang nurut tidaknya anak-anak itu hanya pada ketika anak-anak masih memiliki motivasi eksternal saja. Itu harus kita perlu perhatikan Bapak Ibu karena itu tidak berjangka waktu lama, tapi hanya sebentar saja. Target kita di sini sebagai pendidik, paling tidak kita memiliki kemampuan untuk menumbuhkan motivasi internal yang dimiliki siswa-siswi kita, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang sehingganya mereka akan menjadi orang individu yang memang baik dalam masyarakat nantinya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan terkait dengan ini, motivasi internal. Atau ada yang ingin memaparkan pengalamannya seperti saya tadi. Saya sebelum mengetahui ini, saya sudah merasa senang dan bangga. Hanya pada tahapan saya sudah memberikan motivasi yang eksternal berupa penghargaan kepada anak. Saya tidak menghukum anak lagi, tapi saya memberikan motivasi di mana saya memberikan hadiah. Itu juga saya lakukan pada anak-anak saya Bapak Ibu, dan ternyata itu salah. Begitu, jadi mereka akan terhenti. Saya sering memberikan hadiah untuk anak-anak saya, nanti kalau ranking Anda ajak main-main ke mana misalnya, ternyata itu tidak boleh. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu untuk yang ini terkait dengan motivasi internal dan eksternal? Oke, kita berdiskusi ya mestinya ya. Baik, ini terkait mungkin dengan proses kita sebagai guru dalam proses pembelajaran ada motivasi internal dan eksternal. Akan tetapi ada juga di penghujung hasil pencapaian siswa belajar, seperti pembagian rapot. Ya, mungkin sebagian dari kami masih memberikan apresiasi dalam bentuk barang ataupun benda seperti ya, hadiah ibaratnya buat mereka yang memperoleh peringkat 1, 2, dan 3. Apakah itu reward ya? Iya, reward. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan atau motivasi yang tadi eksternal juga? Ataukah itu karena posisinya di ending dari pencapaian pembelajaran, apakah dia boleh disebut juga motivasi internalnya? Kalau internal kan nilai-nilai kebajikan ini ya. Tapi apakah itu bisa diperbolehkan atau enggak kalau udah di ending dari proses pembelajaran semuanya? Terima kasih Bu Adi. Ya, terima kasih Miss Inga untuk suatu permasalahan yang dimunculkan pada diskusi kita kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian akan ada yang memberikan pendapat terlebih dahulu. Di sini bukan saya narasumber ya Bapak Ibu, tapi lebih pada kita sharing saja karena di sini kebetulan ada sesuatu yang saya ketahui terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu. Dan saya membayangkan mungkin Bapak Ibu berada pada posisi saya dulu ketika saya tidak tahu dan saya merasa saya sudah maksimal dan saya sudah baik. Ternyata ketika mengetahui ini ada tahapan-tahapan yang terlewat oleh saya dan itu belum baik. Nah, untuk yang misinya paparkan tadi, menurut Bapak Ibu, menurut kita, reward yang diberikan oleh pihak sekolah untuk prestasi yang diperoleh siswa-siswi kita yang diberikan pada waktu kenaikan kelas ya Miss Inga ya, yaitu berupa reward yang bisa digunakan untuk pembayaran yang terkait dengan kegiatan di SMK. Apakah itu termasuk dengan motivasi eksternal yang dibuat oleh pihak sekolah? Apakah itu akan memunculkan motivasi eksternal? Ya, Pak Aliman. Iya, kalau menurut saya, iya. Seperti yang disampaikan atau dipaparkan tadi, ada 3 motivasi ya. Iya. Yang salah satunya untuk menghindari hukuman, yang satunya memberikan motivasi untuk meningkatkan kemauan untuk belajar, dan satunya untuk memang kebajikan.
Dari yang disampaikan Miss Inge tadi, itu masuk di tiga motivasi tadi itu, yang nomor 2. Ya, Kalau menurut saya itu bagian dari motivasi. Ya, baik. untuk memancing anak-anak tetap semangat belajar. Ya, Terima kasih Pak Aliman. Silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Moderator. Menurut saya yang disampaikan atau yang dipertanyakan Bu Inge tadi itu termasuk juga ke dalam motivasi internal karena mereka berusaha mencoba mereward diri mereka sendiri dengan usaha yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi mereka juga termasuk salah satu upaya untuk menghargai diri mereka sendiri. Dan Ya. itu kita sekolah memberikan sesuatu reward yang merupakan itu memang hasil dari proses pembelajaran siswa dan itu Baik. menurut saya salah satu motivasi dalam diri mereka juga untuk bisa menghargai usaha yang sudah saya lakukan, saya mau nih jadi juara agar dirinya merasa puas gitu. Terkadang kan ada motivasi diri Ya. sendiri untuk kalau dihargai itu mereka akan lebih semangat ke depannya. Begitu, terima kasih. ya, terima kasih untuk Bapak Aliman dan Bu Nadia serta Miss Inge. Sebetulnya itu tergantung dari individu tersebut sendiri. Ya, seperti Pak Aliman sampaikan bahwa itu akan menjadi suatu imbalan atau penghargaan, bisa jadi. Ada beberapa anak yang termotivasi dengan hal tersebut. Ya kan? Tapi melihat jangka waktu yang panjang, kalau menurut saya itu kan hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu saja, setahun sekali. Nah, itu mungkin bisa juga memunculkan motivasi internal seperti yang Bu Nadia sampaikan, bahwa ada beberapa siswa yang akan merasa puas ketika mereka mencapai prestasi tersebut. Dan memang cenderung yang mencapai prestasi tersebut adalah individu-individu yang memang sudah punya potensi di kelasnya kan Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya memang seperti yang Miss Inge jabarkan tadi, itu masuknya ke eksternal atau internal. Ya kalau menurut saya pribadi itu tergantung dari siswanya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang jangka waktunya panjang. Jadi kita tidak bisa melihat itu bahwa itu adalah sekedar reward yang akan memunculkan motivasi eksternal atau motivasi internal begitu. Yang pasti di sini Bapak Ibu itu adalah yang paling penting kita perhatikan di dalam melakukan prosesnya. Karena di dalam proses itulah kita menanamkan karakter kepada siswa kita. Jadi hati-hati untuk menampilkan sesuatu yang nantinya akan membangkitkan motivasi mereka, terutama motivasi eksternal. Seperti kita tahu di sini banyak sekali yang masih menerapkan hukuman sebagai hukuman ketika tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi begitu misalnya, atau imbalan seperti yang saya contohkan tadi. Saya masih punya beng-beng itu di lemari saya untuk persiap berikan imbalan, karena itu memang yang saya lakukan ketika anak mencoba untuk maju, saya akan berikan reward tersebut. Dan ternyata sampai sekarang beng-beng itu tidak saya berikan lagi ke siswa karena saya sudah mengetahui ini begitu. Ya, Bapak Ibu, ini kembali lagi ke persepsi kita. Jadi yang pasti yang memang sangat berbahaya itu adalah ketika kita berinteraksi dalam jangka waktu yang rutin. Itu yang harus kita perhatikan. Untuk reward seperti Miss Inge, itu menurut saya juga tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu padat. Karena kalau yang padat nanti munculnya seperti yang Pak Aliman sampaikan, itu nanti siswa melakukan hal baik, belajar rajin ya karena hanya akan memperoleh reward tersebut. Tapi kalau jangka waktunya panjang, saya kira itu hanya akan menjadi tantangan bagi siswa-siswa berprestasi untuk mencapai reward tersebut gitu. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini kesimpulannya, maaf. Jadi kesimpulannya adalah kita menghindari yang motivasi eksternal, hindari hukuman dan hindari penghargaan kepada siswa-siswi kita, lebih bangun motivasi yang akan membangun mereka untuk memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Kamu harus rajin belajar karena nanti kalian akan menghadapi dunia masyarakat sendiri. Kalian akan berdiri di kaki kalian sendiri, seperti itu misalnya. Baik, kita sekarang masuk ke 5 posisi kontrol. Ini
juga nanti akan kita diskusikan lagi. Jadi saya juga mengalami kesalahan di sini. Saya dulu tidak tahu posisi kontrol di sini. Jadi saya berada di posisi kontrol yang tidak seharusnya. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menonton terlebih dahulu cuplikan beberapa film. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat video penanganan guru terhadap murid di 5 posisi kontrol yang tadi kita bahas, yaitu penghukum. Masih ingat Bapak Ibu? Apalagi? Ya, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini akan kita tonton di mana sang guru masih dalam posisi penghukum, Bapak Ibu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasannya apa? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Baik, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Jujur sekarang pernah melakukan ini? Oh, pernah. Saya juga pernah. Saya juga pernah dulu, jangan bahla. Jadi saya pernah melakukan hal ini di mana ketika anak tidak masuk dan mengerjakan tugas, saya melakukan hal seperti ini. Dan ya disinilah saya kadang merasa sedih, oh saya melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Kita akan tonton yang keduanya. Jadi dari sini menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi pada murid kita ketika kita sebagai guru melakukan hal seperti yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut? Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya. Oh iya, silakan Pak Hendra. Menurut Pak Hendra, ketika kita sebagai guru melakukan tindakan seperti yang Ibu tadi lakukan, yaitu sebagai posisi kontrol penghukum terhadap kesalahan siswa, menurut Pak Hendra, apa yang akan terjadi Pak Hendra? Terhadap siswanya tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya terhadap siswa itu tadi, ya hukuman seperti itu ya emang tidak pantas, Mem. Tidak pantas, apa kesannya kelihatannya kurang baik buat anak itu, karena akan menghasilkan mental anak yang lebih nggak bagus, Mem. Ya. Karena dilihat kawan-kawannya, kok saya ini seperti ini kan, kawannya yang lain ngelihat, jadi mental anak itu turun, Mem. Jadi makanya sekarang ini, apalagi kalau kita di SMK ini nggak boleh lagi seperti itu. Dapat hukuman lari seperti itu nggak ada lagi. Yang paling hukumannya ya nyanyi lagu Indonesia Raya, ataupun kita kasih arahan, kita kasih masukan, kasih nasihat, jangan sampai mengulangin lagi, berangkat lebih pagi lagi kan gitu. Kalau untuk seperti itu nggak ada lagi, Mem. Oh, alhamdulillah di SMK kita udah nggak ada lagi ya, Pak. Lagi. Jadi di SMK kita ini udah nggak ada lagi seperti itu. Emang dulu kata seperti Mem Umi ada seperti ya, dulu seperti itu. Saya tapi juga pernah Pak Hendra. Saya juga seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah nggak seperti itu lagi, Mem. Karena yang ngelihat posisi anak seperti itu, ya gimana kalau anak kita diperlakukan seperti itu juga kan? Iya. Itu.
Jadi itu aja Mem dari saya, lebih kurangnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Bapak Ibu, ya itu pendapat Pak Hendra. Alhamdulillah dengan Pak Hendra sebagai guru BK memaparkan seperti tadi, saya sangat lega karena siswa kita memang tidak pernah dihukum lagi akhir-akhir ini. Tidak ada hukum fisik yang membuat mereka harus melakukan hal-hal yang seperti tadi. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu, ketika kita melakukan ini, kita memutar balik kaset kita waktu dulu, sebetulnya efektif atau tidak tindakan seperti ini sebetulnya. Saya beralih dari menghukum, saya dulu penghukum juga, posisi kontrol penghukum, saya beralih dari itu karena saya pribadi, saya melihat itu sebagai sesuatu tindakan yang tidak efektif. Siswa itu malah akan mendem dendam sama saya yang saya lihat. Jadi mereka akan membenci saya. Itu terlihat dari sorot matanya ketika mereka bertemu dengan saya. Dan itu saya beralih dari posisi ini. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi di sini sebetulnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, kita menjadikan siswa itu adalah sesuatu objek yang tidak dimanusiakan kalau menurut saya. Karena siswa dihukum tanpa bisa berpendapat dan tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan keterlambatannya kan Bapak Ibu. Dan yang ada siswa tersebut akan merasa dendam dan membenci penghukumnya. Ya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan nonton yang video kedua ya Bapak Ibu ya. Di sini dulu aja. Ini kita akan nonton sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf, ya, Bingung Bu. ya, gimana saya bikin buku Maaf saja. sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi barusan kita tonton video di mana guru sudah beralih dari posisi kontrol penghukum menuju ke pembuat rasa bersalah. Di sini guru membuat rasa bersalah anak itu muncul terhadap apa yang terjadi pada diri sang guru karena ulahnya, kan begitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman atau berpendapat tentang video yang baru saja kita tonton. Baik, isinya. Iya, baik Bu Mi, terima kasih atas kesempatannya. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini saya merasa bersalahnya saya, Waka Kesiswaan, dan BK waktu itu Pak Arki. Dan kepala sekolah kayaknya Mem. Karena waktu itu TSM berkali-kali tidak hadir di kelas dengan jumlah lebih dari setengahnya, khususnya di kelas saya sendiri. Nah, waktu itu kami mengadakan diskusi di dalam ruangan kelas TSM. Sampai Bapak Kepala Sekolah itu 2 kali turun tangan dalam diskusi. Setelah Bapak Kepala Sekolah selesai memberikan arahan, dilanjutkan dengan kami pertemuan selanjutnya, Waka Kesiswaan, saya dan BK. Kami hampir sama statementnya, menyatakan bahwa intinya kami itu merasa terbebani jadinya, terbebani dan menyalahkan ke siswa. Memang salah
memang salah. Dan dari situ anak-anak yang saya lihat mereka disalahkan pun memang salah juga dari kami juga. Mungkin dari peraturan yang kami dari pihak sekolah tentunya yang tidak konsisten sehingga anak itu merasa bebas atau bisa melakukan lagi berkali-kali. Nah, akhirnya kita menyalahkan mereka, siswa juga tidak bisa disalahkan. Akhirnya kami sekarang masih mencari solusi tindakan yang lebih baik lagi. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa memberikan solusinya. Ya, baik nanti amin. Itu ya saja, Rabbal terima Alamin. Nanti kasih. berkolaborasi untuk membantu Miss Inga menemukan masalah ini. Iya. Iya. Efektif atau tidak, Miss Inga? Tentunya tidak efektif. Tidak ada perubahan terhadap Iya, siswa? karena Ya. tidak ada perubahan. Iya, terima kasih banyak. Jadi memang posisi pembuat merasa bersalah ini sebetulnya ketika kita lakukan, Bapak Ibu, kita malah menanamkan kegagalan kepada siswa kita. Itu yang terjadi. Kalau saya melakukan ini malah di rumah. Saya selalu mengatakan pada anak saya, emang nggak kasihan sama Anda? Nanti Anda sedih. Nah itu selalu yang saya tanamkan ke anak. Dan inilah yang membuat saya sangat, ya waktu itu sampai saya diam. Ternyata saya salah, saya membuat anak saya merasa gagal terhadap dirinya karena sudah menyebabkan orang-orang yang dikasihinya kecewa. Dan ternyata itu sangat berbahaya karena ketika kita menanamkan rasa gagal pada anak kita, mereka akan menarik diri dari lingkungan. Ini yang terjadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini kita sebagai pendidik, kita mempersiapkan siswa-siswi kita untuk menjadi orang yang tangguh. Ketika kita melakukan hal ini, kita melakukan hal yang malah membuat sebaliknya, yaitu kita menanamkan rasa gagal pada anak-anak kita yang membuat mereka nanti di dalam lingkungan masyarakat akan selalu merasa bahwa dia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekitarnya karena dia adalah orang yang gagal. Jadi mulai di saat ini Bapak Ibu kita melakukan refleksi diri dari tahapan-tahapan yang satu tadi penghukum, yang kemudian pembuat merasa bersalah. Harapannya adalah kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk masalah Miss Inga kita akan bahas sesudah kita sampai ke ujung materinya tentang restitusi. Kita akan tonton lagi. Ini sebagai teman. Saya mau tahu bayaran dia berapa. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis tunggu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, tadi sebagai posisi teman ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat suaranya sudah beda sama yang pertama dan kedua ya Bapak Ibu ya. Iya, suaranya halus, bersahabat. Oh, Pak Aliman betul. Makanya cocok dia jadi BKTN. Iya. Jadi dari sini kita lihat bahwa anak dibuat akrab oleh sang guru, dianggap akrab, kemudian dibuat nyaman, ya kan Bapak Ibu, tapi sebetulnya ada dampak yang kita harus terima konsekuensinya nantinya. Siapa yang pernah melakukan ini Bapak Ibu? Pernah. Posisi teman? Pernah juga? Oh, pernah. Pernah juga, jadi bersuara lemah lembut, pernah. Kemudian seperti singa, ya, pernah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Saya juga pernah. Ngelunjaknya ke siapa? Guru yang bersangkutan. No, kalau saya malah dampaknya anak tersebut akrab dengan saya.
tapi tidak dengan guru yang lain. Itu saya lakukan dengan anak TSM, jadi mereka itu baik betul kalau sama saya. Di kelas saya full, semuanya masuk. Tapi nanti di jam guru lain, kosong-kosong lagi bangkunya, karena mereka menganggap saya teman tadi. Saya menganggap mereka teman yang mereka merasa nyaman hanya dengan saya. Jadi itu memang belum pada posisi yang baik Bapak Ibu, karena siswa nanti hanya akan baik dengan kita, nurutnya sama kita saja. Karena kitalah yang membuat mereka merasa nyaman tadi. Tapi tidak kepada guru yang lainnya gitu. Karena ya tadi mereka merasa hanya kita yang memahami mereka. Jadi dilihat dari sini motivasinya masih bersifat apa Bapak Ibu ketika kita dalam posisi kontrol sebagai teman eksternal, karena nanti ketika kita tidak mengajar lagi maka siswa tersebut akan kembali ke kebiasaan yang lama. Kita akan lihat lagi, masih ada 2 video lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ke pemantau sekarang. Dan ini diulang lagi. Kok mati ya? Kok mati mendadak ya? Itunya? Punyaku hidup. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau posisi pemantau beda lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang posisi pemantau ini kita lihat suaranya sudah tidak akrab lagi, tapi juga sudah tidak galak lagi, tapi tegas, hanya tegas saja loh. Tidak akrab, tapi juga tidak galak kan. Tapi di sini guru hanya dalam posisi bahwa ada konsekuensi loh yang kalian harus terima ketika melakukan suatu pelanggaran. Dan guru hanya mengingatkan bahwa siswa tersebut harus melakukan konsekuensi tersebut. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi konsekuensi di sini sudah ditetapkan oleh guru dan murid itu sudah tahu konsekuensinya apa gitu. Kemudian kalau posisi pemantau ini sudah baik Bapak Ibu? Ya sudah baik ya. Karena guru sudah tegas, kemudian siswa juga ya. Tapi satu hal yang masih perlu kita ketahui yaitu tentang motivasinya, menurut Bapak Ibu motivasinya masih berada di eksternal atau internal? Eksternal. Karena ya konsekuensi itu tidak muncul dari si siswanya. Kita akan tonton lagi terakhir. Ini biar Ramandani Fatoni. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarmnya kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah posisi manajer yang diharapkan kita sebagai pendidik ya ada dalam posisi tersebut. Di mana kita tegas, tapi kita tidak memberikan solusi langsung kepada siswanya. Jadi siswa tersebut yang menyadari, ya kan Bapak Ibu ya, menyadari akan kesalahannya, kemudian yang memberikan solusi. Jadi solusi itu juga berasal dari siswa. Nah terkadang kita punya pertanyaan, untuk kita, terkadang ketika solusi yang diberikan kepada dari siswa untuk masalahnya, terkadang kita punya standar sendiri Bapak Ibu. Itu kayaknya kurang pas, kamu bikin kesalahan seperti itu kok cuman seperti itu. Seperti tadi ya, kenapa kamu terlambat hanya sekedar besok memperbaiki lagi. Gitu. Terkadang itu yang kita muncul dari diri kita, sehingga kita turun lagi ke posisi pemantau tadi Bapak Ibu. Karena standar kita tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh siswa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa masing-masing siswa tersebut memiliki kodratnya masing-masing. Keterbatasan mereka pun masing-masing. Setiap siswa karakternya adalah berbeda dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, kita harus menerima solusi yang diberikan oleh siswa tersebut. Kita hanya menggiring saja Bapak Ibu. Nah, ini terjadi pada saya, di mana ketika saya mempraktekkan ini, solusi yang diberikan oleh anak-anak kita itu masih sekedar pada taraf penghukum. Jadi yang mereka sebutkan adalah mengepel lantai, menyapu, mengambil sampah. Itu yang kemarin terjadi Bapak Ibu. Nah, mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya, kita arahkan anak supaya mereka melakukan hal yang positif. Positif dalam artian ya akan membuat mereka akan menjadi lebih baik lagi begitu. Ada yang perlu didiskusikan di sini Bapak Ibu? So far so good. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, Bulan. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih Memumi. Pertanyaan saya adalah kapan kita bisa berperan sebagai pemantau? Kapan kita bisa berperan sebagai manajer? Artinya tingkat perilaku anak yang belum pas itu, apakah ada ketentuannya sehingga kita menempatkan diri sebagai pemantau, kemudian menempatkan diri sebagai manajer? Baik. Terima kasih Memumi. Terima kasih Bulan atas pertanyaan sulitnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang memiliki ide di sini. Apakah kita perlu menjadi manajer terus-menerus? Karena pemantau di sini kan juga baik. Ya kan Bapak Ibu ya. Kapan kita menjadi pemantau dan kapan kita dalam posisi manajer sebagai manajer itu ya Bulan ya. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Atau langsung saya? Menurut saya pribadi Bulan, menurut pendapat saya, ketika kita menjadi posisi pemantau itu adalah pada posisi ketika siswa kita melakukan pelanggaran kelas berat terkait dengan kekerasan fisik atau hal-hal yang sudah bersifat kriminal. Ini kita sebagai pemantau posisinya karena ada konsekuensi yang harus mereka tanggung terhadap hal yang seperti tadi. Hal ini juga terjadi ketika kita sudah melakukan penanganan dan tidak ada perubahan terhadap siswa tersebut. Perlu kita berada dalam posisi pemantau, yaitu kita memberikan konsekuensi kepada si siswa, kita membuat komitmen begitu. Apabila terjadi suatu kesalahan lagi, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, itu pengetahuan saya Bulan. Jadi memang terkadang kita harus turun ke dalam posisi pemantau. Yaitu tadi dalam dua posisi di mana kesalahan siswa sudah bersifat kriminal. Karena tidak bisa lagi dengan mendidik dan merubahnya pelan-pelan lagi Bapak Ibu. Kalau sudah berbau-bau kriminal. Dan juga pada tingkat yang dimana siswa tidak mengalami perubahan sama sekali. Kesadaran dirinya tidak muncul. Akan diulang-ulang terus. Nah ini perlu kiranya kita akan turun ke dalam pemantau yang sebelumnya kita tentu saja sudah membuat komitmen dengan siswa tersebut.
Tapi kiranya untuk yang siswa yang tidak mengalami perubahan tadi, komitmen yang dibuat itu adalah dibuat bersama Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar guru yang membuat, tapi juga siswa tersebut menyetujui. Artinya ketika kamu melakukan kesalahan ini lagi, kamu bersedia untuk melakukan apa? Gitu. Kalau yang tadi kan tidak ada hal yang harus dilakukan, kecuali hanya merubah pola si siswa tersebut ya Bapak Ibu ya. Begitu Bulan? Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Ini bertanyanya terkait yang diajukan pertanyaan sama Bu Ulan. Tadi kalau di bagian pemantau itu ada konsekuensi kesepakatan antara dua belah pihak. Contoh-contoh konsekuensi kesepakatan yang mungkin ada di siswa menyebutkannya yang sering umumnya itu menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Itu kan tidak boleh, tidak baik. Kalau dari guru sendiri, misalkan ada referensi contoh yang baik itu seperti apa, Mem? Biar kita semua nggak salah kasih, kalau salah kasih sanksi atau hukumannya. Terima kasih. Sama-sama. Ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan ide? Silakan. Ini hukuman. Penggantinya apa nih yang pas dengan catatan anak kita 1, 2, 3 kali nanti masih seperti itu terus. Konsekuensinya ya Pak Liman ya. Baik. Ada ide? Jadi menurut saya memang untuk memperbaiki itu selalu butuh proses. Jadi kita tidak harus mengukur sebuah perbaikan itu hanya dari berapa kali kita melakukan perbaikan, tapi memang perbaikan itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita kali ini menemukan anak yang memang agak sulit untuk dibenahi, perbaiki sikapnya, ya memang itulah menjadi tugas guru untuk terus-menerus melakukan perbaikan itu bersama anak tersebut. Jadi artinya kesadaran anak tersebut untuk memperbaiki dirinya sendiri juga harus dimunculkan gitu. Jadi kita sebagai motivator Pak Liman, motivator ya Miss Inge, bahwa ya bukan berarti kesalahan itu fatal, tidak, tapi kesalahan itu memang harus diperbaiki dan itu tidak bisa dengan kurun waktu tertentu kita menentukan oh ini sudah baik. Oh dengan ini sudah baik kan, tapi bisa saja nanti muncul lagi gitu, walaupun dia sudah berubah tapi bisa nanti muncul lagi karena situasi dan kondisi yang membuat anak itu melakukan kesalahan lagi gitu. Dan itulah yang menjadi tantangan kita sebagai guru untuk tidak berhenti memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan murid-murid kita. Saya kira itu, Mem. Terima kasih Bu Ulan atas bantuannya. Jadi ada juga kalau menurut saya Bapak Ibu, kemarin sudah saya coba Miss Inge, konsekuensi yang harus mereka lakukan itu adalah misalnya ini, kalau menurut saya pribadi sih itu tidak terkait dengan sesuatu kegiatan yang tidak mendidik ya. Kemarin saya minta anak untuk menjadi petugas upacara, itu salah satunya Pak Liman. Jadi anak itu tidak mengikuti upacara. Konsekuensinya adalah mereka harus bertugas menjadi petugas upacara untuk Senin berikutnya. Kemudian lagi ada siswa yang terlambat dan konsekuensinya mereka harus melakukan upacara dari tahap awal sampai akhir sendiri. Itu adalah bukan hukuman ya, konsekuensi yang mana mereka harus lakukan dan ini mendidik mereka sebetulnya. Selanjutnya kalau terkait dengan saya pribadi misalnya bahasa Inggris, biasanya saya minta mereka untuk membuat percakapan sendiri. Jadi berbicara, mengarang, kemudian mereka harus melakukan di depan saya. Misalnya begitu Miss Inge. Kalau bahasa Indonesia bisa saja mungkin mereka harus baca puisi, membuat puisi dan membaca puisi juga bisa. Iya. Emosinya dalam. Iya, bisa jadi atau membaca novel juga bisa. Kalau matematika apa ya Bu Desi ya? Ya hafalan kali-kali ya.
Tapi faktanya memang ada anak yang belum hafal perkalian kan ya Bu Desi ya. Nah itu mungkin bisa jadi seperti itu. Nah kalau Bu Sartina sendiri mungkin suruh gambar-gambar organ tubuh. Nah begitu. Pokoknya kita kaitkan dengan ya pembelajaran. Jadi itulah mendidik mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan pun mereka bisa berdiskusi dengan kita. Bukan berarti kita tidak mau membantu sama sekali. Gitu Bapak Ibu. Ya. Tapi yang penting lah, yang lebih penting lagi yaitu bagaimana Bapak Ibu merespon positif perilaku yang tidak pas tersebut. Itu yang sebenarnya sulit ya Mem ya. Iya. Karena seringkali kita terbawa emosi sehingga justru anak tidak lagi bisa mencerna kesalahannya, tapi malah timbul kebencian kepada gurunya. Nah itu yang justru kalau menurut saya seperti orang tua itu ya, kita anggaplah kita orang tua, seperti orang tua itu sebenarnya anak itu tidak pernah salah, yang salah itu adalah orangnya. Nah kita ibaratkan seperti itu. Jadi saya kira itu diskusinya asik banget ya. Udah ya cukup ya Bapak Ibu ya, nanti diskusi lanjutan ada di sesi 2. Nah kita masuk ke sini, jadi sesudah kita mengetahui tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang sebaiknya kita miliki adalah posisi pemantau dan manajer. Sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas atau sekolah itu apa? Keyakinan sekolah kelas merupakan kesepakatan yang dibuat antar siswa dan guru, di mana guru memiliki peranan dalam mewujudkannya. Kemudian keyakinan ini juga merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini yang harus kita buat, bukan peraturan ya Bapak Ibu ya, jadi keyakinan kelas. Nah tahapan dalam membuat keyakinan kelas ini seperti apa? Kalau keyakinan sekolah itu terkait dengan mungkin kesiswaan dan siswa-siswinya. Kalau keyakinan kelas bisa kita buat antara guru dan siswa-siswi. Jadi siswa-siswi pun memiliki andil dalam membuat keyakinan kelas. Terkadang kan kita hanya membuat peraturan kelas, komitmen kelas hanya dari sisi guru ya Bapak Ibu ya. Saya juga selalu seperti itu ketika pertemuan pertama, saya mengenalkan kepada siswa tentang komitmen di kelas saya. Ya, tanpa melewati fase siswa berpendapat apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Ternyata tidak seperti itu. Tahapan membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah memunculkan peraturan. Ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kemarin saya meminta anak untuk berpendapat membuat peraturan di mana mereka akan merasa nyaman di kelasnya. Menurut kalian apa? Silakan ditulis masing-masing 2 pendapat. Jadi dari sekian banyak siswa 30 kurang lebih, kalau masing-masing membuat 2 peraturan itu kan akan banyak sekali Bapak Ibu. Memang ada yang sama, tapi dari peraturan kelas itu kemarin sudah saya coba, itu ada 25 peraturan kelas yang berbeda. Menurut mereka sendiri, versi mereka. Ada yang mengatakan bahwa membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di laci, kemudian tidak membuli, tidak memanggil nama orang tua. Nah itu yang muncul ketika saya minta mereka untuk menyebutkan peraturan kelas. Nah sesudah muncul peraturan kelas, kita membuatnya Bapak Ibu, kita merubah peraturan kelas tersebut menjadi kalimat positif. Jadi kita mengarahkan siswa supaya berpikiran positif, di mana peraturan kelas yang mereka munculkan itu terkadang begini, dilarang bermain HP ketika sedang pembelajaran, itu masih kalimat negatif. Kita membuatnya menjadi positif, contohnya seperti ini, menyimpan HP di dalam tas ketika dalam proses KBM, contohnya adalah seperti itu. Jadi tahapannya adalah mereka diminta berpendapat tentang peraturan kelas yang sudah muncul itu dibuat menjadi kalimat positif. Yang selanjutnya peraturan-peraturan yang sudah muncul dalam kalimat positif tersebut kita rangkum ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bahasanya lebih mudah diingat karena sifatnya universal ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti apa, misalnya membuang sampah di laci atau melepas sepatu di luar, itu kan semuanya untuk kebersihan. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian seperti tidak membuli, yang menghargai sesama kawan, itu
Kemudian kita masukkan ke dalam keyakinan kelas yang sama, yaitu menghargai dan menghormati sesama. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas ini hanya ada mungkin hanya sampai 5 sampai 7 saja. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita sesudahnya tahu bahwa siswa bisa mengelompokkan ke dalam keyakinan kelas tersebut. Nah kemudian sesudah ada keyakinan kelas tadi Bapak Ibu yang hanya sifatnya universal dan tidak banyak kalimat, kita akan mendiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Jadi masing-masing siswa nanti diminta untuk menjabarkan yang masuk ke sini apa, yang masuk ke sini apa. Misalnya seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah menempel menjadi sesuatu yang mudah dibaca dan dilihat oleh anak-anak. Seperti banner-banner yang ada di dinding kita. Jadi keyakinan kelas ini seharusnya ditempel supaya diingat oleh siswa. Silahkan dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas. Bagus itu, keren. Wali kelasnya yang buat. Nah ini adalah yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke dalam 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses di mana siswa berusaha untuk kembali ke dalam kelompoknya karena sudah melakukan kesalahan. Jadi restitusi ini adalah usaha yang dilakukan oleh siswa atau orang tertentu kembali ke kelompoknya karena dia telah melakukan kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Tahapannya kita sebagai guru harus paham, yaitu ada 3 tahapan di sini, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita harus membuat stabil dulu siswa tersebut. Dia berada dalam zona yang nyaman dan tidak takut ketika kita panggil dan kita tanyai apa yang terjadi. Sehingga sesudah dia itu bercerita panjang lebar terkait dengan masalah yang sudah dilakukan, kita akan membuat validasi tindakan yang salah. Kita mengarahkan siswa untuk mengetahui bahwa ada hal yang salah yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Karena ketika siswa melakukan kesalahan, dia akan merasa tetap benar ya Bapak Ibu ya. Karena mereka punya alasan. Nah, oleh karena itu kita melewati 3 tahapan ini. Kita merangkul mereka, memposisikan bahwa kita ada di dalam posisi mereka. Sehingga mereka merasa nyaman karena kita ada dan menemani mereka di situ. Kemudian mereka akan bercerita dan mengarahkan cerita tersebut sehingga dia tahu titik salahnya ada di mana. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika siswa tersebut sudah tahu kesalahannya, kita akan giring ke siswa tersebut mana keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Misalnya seperti Naren tadi. Naren terlambat, itu untuk siswa yang ditangani dengan keras, Bapak Ibu, saya akan merasa bahwa siswa itu akan merasa benar. Menganggap benarnya kenapa? Karena wajar saya terlambat, karena saya kesiangan, begitu Bapak Ibu. Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Itu ketika kita menangani yang dengan cara yang salah, yang muncul seperti itu, siswa tidak akan mengalami perubahan karena dia merasa benar, wajar. Bapak Ibu pun juga pernah kesiangan, kan begitu. Iya, jadi yang terjadi mereka tidak menyadari bahwa mereka salah. Nah, dengan 3 tahapan segitiga restitusi ini, kita akan melakukan suatu proses di mana siswa-siswi kita sadar akan kesalahannya dan sadar bagaimana tahapan yang harus dilakukan untuk kembali ke kelompoknya, yaitu dengan restitusi tadi. Oleh karena itu tadi, ketika siswa sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, kita mengarahkan siswa untuk memberikan solusinya apa? Solusi yang kamu lakukan untuk tindakan salah kamu kira-kira apa? Begitu Bapak Ibu. Dan dia akan mengukur dengan kemampuan dirinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari restitusi, segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu Bapak Ibu. Jadi siswa itu akan diem, ketika kita panggil kan cenderung diam ya Bapak Ibu ya. Tidak bilang apa-apa, nunduk biasanya. Nah ketika kita bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah kita memberikan kenyamanan pada si anak. Oh Bapak Ibu ini ngerti saya bikin salah di sini kenapa, iya. Kemudian dia nanti akan pelan-pelan terbuka. Kemudian kita ke arah yang validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan salah satunya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini yang biasanya saya pakai. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Alasannya apa? Nanti dia akan bercerita. Dan di situ
kita mulai mengarahkan bahwa oke, alasannya bisa diterima, tapi ada hal yang salah yang kamu lakukan, begitu Bapak Ibu. Dan dia akan memunculkan itu. Ketika dia bisa menyebutkan, kita akan mengarahkan supaya mereka bisa membuat keputusan di mana dia keyakinan kelasnya yang telah dilanggar. Oleh karena itu sangat penting membuat keyakinan kelas yang pertama dilakukan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, contohnya seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapan restitusinya. Ya, ini adalah contoh dari dialog yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melewati tahapan 3 restitusi tadi. Ya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah ini. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa siswa-siswi kita terkadang membuat masalah itu karena mereka berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Anak ke kantin itu wajar kalau bolos karena mereka lapar. Iya. Dan itu kita harus pahami dan kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang memang wajar untuk dilakukan. Nah, kita membantu siswa kita untuk tidak melakukan itu lagi, yaitu dengan proses restitusinya misalnya seperti apa? Kamu sarapan dulu di rumah, berangkatnya lebih, bangunnya lebih pagi, kamu siapkan sarapan, kamu makan dulu. Pasti mereka tidak akan ke kantin, begitu Bapak Ibu. Ada yang perlu didiskusikan di sini Bapak Ibu terkait dengan restitusi? Sudah cukup ya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa. Untuk selanjutnya ketika ada masalah seperti ini, nanti kita akan saling berkolaborasi dan sharing terkait dengan solusi yang akan kita lakukan kepada murid. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh Umi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Umi, ilmu-ilmu yang sudah di-share bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini. Amin. Amin. Dengan berbagai macam karakter siswa-siswi yang begitu unik. Karena mereka itu sudah terlahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntun kodratnya ke arah yang positif. Terima kasih Bu Umi. Sebelum kita tutup untuk diseminasi hari ini dari Ibu Ulan, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke. Nanti aja sekalian belum? Nanti sekalian setelah misalnya ya. Gitu-gitu. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diseminasi Ibu Latifah hari ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Mohon maaf terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingowini Nadira, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri Padang Cermin. Baru saja saya memperoleh pengalaman baru bersama calon guru penggerak Ibu Umi Latifah angkatan ke-11. Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan senang karena saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung belajar lagi ilmu baru dari rekan calon guru penggerak Ibu Umi Latifah tentang praktik baik budaya positif terhadap siswa, bagaimana cara penanganan yang baik.
Teruntuk Ibu Umi Latifah, terima kasih atas ilmu dan pengalaman baru yang diberikan kepada saya dan rekan sejawat di SMK Negeri Padang Cermin tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah terhadap siswa. Dan untuk Ibu Umi Latifah, terus semangat dan terus memotivasi rekan-rekan di sekolah. Semoga SMK kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terus semangat untuk Ibu Umi Latifah, calon guru penggerak Angkatan 11 The Best. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.